Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita malam hari ini kita belajar juga tentang kuasa doa, saudaraku. Haleluya. Kita akan buka dari kitab Keluaran, saudara. Haleluya. Kitab Keluaran pasal 17, mari buka Alkitab saudara. Ayat 8 sampai 16. Haleluya. Ya, saya percaya saudara sudah dapat ya. Judulnya di sana adalah kemenangan orang Israel melawan Amalek, saudaraku. Ya, haleluya. Dan beberapa waktu yang lalu pun di pengajaran yang 2 kali dari sekarang ya tentang bagaimana Abraham ya merebut kembali Lot keponakannya karena dijarah, dirampas oleh satu pasukan perang dari kerajaan ya, itu mereka menyerbu kota Sodom dan akhirnya semua yang ada di dalam Sodom itu dirampas, dijarah oleh tentara-tentara yang sudah mengalahkan kota itu, saudaraku. Namun Abraham dengan pasukan 318 yaitu hanya budak-budaknya saja, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang lahir di rumah Abraham. Haleluya. Itu adalah karyawannya Abraham, itu adalah hamba-hambanya Abraham. Tapi karena mereka dilatih oleh Abraham yang sangat mengasihi Tuhan, tentunya mereka bukan berlatih secara fisik saja, tetapi secara spiritualnya mereka juga sudah terlatih, saudaraku. Ya, akhirnya pasukan batalion 318 dari Abraham dapat mengalahkan tentara-tentara yang terlatih secara fisik dan secara senjata, saudaraku. Mereka dikalahkan dan semua barang-barang jarahan, semua barang-barang rampasan yang mereka bawa itu semuanya ditarik dan direbut kembali oleh Abraham dan pasukannya. Haleluya. Dan mereka menang. Haleluya. Ya. Dan malam hari ini pun kita belajar lagi ya. Yuk, mari sama-sama saya akan baca buat saudara. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 judulnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Ya, perhatikan, saudara harus yakin bahwa melawan orang Israel. Israel itu umat pilihan Allah, ya. Umat yang percaya kepada Allah, kepada Yahweh, ya, kepada Jehovah dan kepada Bapa di surga. Ya, jadi orang Israel ini kalau kita baca dan kita pelajari sekarang, ini mewakili orang-orang yang percaya, umat Tuhan, umat Kristen, saudaraku. Ya, jadi saudara semua yang ikut di live malam hari ini, saudara ini termasuk orang Israel yang lahir baru. Haleluya ya. Secara iman. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Untuk apa orang Amalek ini mencoba untuk melawan orang Israel ya dan mengajak perang, saudara? Tentu karena orang Israel ini jelas ya, sekali lagi saya akan sampaikan ulang bahwa orang Israel ini ya, ini belum sampai di tanah Kanaan ini. Orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir ya, karena 10 tulah itu dilepaskan, akhirnya Firaun dan semua rakyat yang ada di Mesir ya, di mana orang-orang Israel diperbudak baik dalam pekerjaan bangunan, baik dalam pekerjaan dagang atau berdagang atau pekerjaan rumah tangga, itu orang-orang Israel jadi budak di sana. Lalu mereka diperlakukan tidak baik, saudara. Kemudian doa-doa mereka nyampai ke dalam hadirat Tuhan, makanya Allah menyuruh Musa untuk ke Mesir kembali ya, untuk melepaskan dan membawa keluar umat Tuhan, orang-orang Israel, dan mereka harus bebas dari perbudakan. Saudara tahu ketika bangsa Israel itu dibebaskan tanpa syarat, saudara, saking takutnya orang-orang Mesir itu, penduduk-penduduk di Mesir, mereka menyerahkan semua harta-harta mereka kepada orang-orang Israel. Karena saking takutnya, kenapa? Karena anak-anak sulung mereka sudah mati. Itulah tulah yang terakhir. Makanya mereka sudah gemetar, lutut mereka sudah nggak bisa berdiri. Saking takutnya mereka memaksa orang Israel itu untuk keluar dari rumah mereka, bahkan dengan harta benda mereka. Udah pergi aja nih, ini barang-barangku bawa aja lah, aku udah nggak peduli, udah kalian keluar. Jadi orang Israel itu diusir secara paksa, bahkan dengan harta-harta benda mereka, saudaraku.
Ya, ini ambil, ini ambil, ini ambil. Udah, yang penting kamu jangan di sini lagi. Yang penting kamu jangan di rumahku lagi. Ayo cepat pergilah, pergilah. Kalian ini membawa malapetaka di dalam di Mesir. Saking takutnya orang Mesir dengan orang Israel karena Tuhan memberikan pernyataan 10 tulah, saudaraku. Makanya orang Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan membawa harta benda. Jadi orang-orang Israel ini ya di tengah jalan itu menjadi inceran buat orang-orang, termasuk suku Filistin, ya, orang Palestina, ya, mencoba untuk menaklukkan Israel. Makanya orang Israel ini selalu perang di tengah jalan. Haleluya. Sebenarnya bukan karena bangsa Israel ini ingin merebut atau menguasai lahan baru, bukan, karena mereka tujuannya sudah ditentukan sama Tuhan itu ke tanah Kanaan. Jadi sepanjang jalan itu ada banyak sekali ya kota-kota yang dipimpin oleh raja-raja saat itu ataupun pemimpin-pemimpin daerah mereka, dan melihat mereka itu membawa perhiasan dan ya, karena kalau dikantongin pun itu sangat berat, makanya ada yang dipasang di anting-anting, ada yang ditaruh di leher. Jadi orang Israel itu penuh dengan kemeriahan harta benda keluar dari Mesir, saudaraku. Luar biasa sekali, ya. Itu sebabnya bangsa Israel selalu mendapatkan terpaan. Yuk. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Saudara masih ingat tongkat yang diurapi oleh Tuhan itu, saudaraku, lambang kekuasaan ilahi. Jadi Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita." Ya, pilihlah orang-orang bagi kita, tidak asal-asalan, saudaraku. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri, ya, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku, saudaraku. Nah, dari ayat 8 itu jelas, lalu datanglah orang Amalek, ya. Bukan orang Israel datang ke Amalek untuk menyerang, tapi orang Amalek. Ini sebenarnya berbicara tentang yang namanya, saudaraku, ya, kalau zaman dulu ini memang fisik by fisik gitu ya, orang dengan orang gitu loh. Tapi kalau untuk di zaman sekarang ini ya, lawan kita itu bukan manusia, tapi penguasa di udara. Jadi saya mau ajak kita semuanya untuk berjaga-jaga setiap waktu dan setiap saat. Karena sebelum datangnya Tuhan Yesus kedua kali, kuasa kegelapan, roh teritorial itu bekerja ekstra, saudaraku. Bagaimana caranya agar umat Tuhan ini bisa jatuh, agar umat Tuhan ini ditaklukkan, agar umat Tuhan ini bisa menjadi pengikut mereka, dan bisa menjadi tawanan mereka, bisa menjadi sandraan mereka, saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Kita harus mempersiapkan iman kita, mempersiapkan roh kita, mempersiapkan tubuh kita, agar kita bisa menghadapi hari-hari yang jahat di depan nanti, saudaraku. Haleluya. Ya, kita boleh lihat sekarang bagaimana semuanya hanyut dalam teknologi, ya. Semuanya mengacu kepada yang namanya internet, saudaraku. Haleluya. Ya, kalau kita nggak kuat, maka sesaat saja kita bisa jatuh. Kalau kita nggak kuat, sesaat saja bisa tenggelam di dalam kegelapan, di dalam dosa, saudaraku. Haleluya. Ada dosa perjinahan di sana, ada dosa kekerasan di sana, ada dosa selingkuh di sana, ada roh najis di sana, ada roh-roh perjudian di sana, saudaraku. Ya, dulu judi itu face by face juga dilakukan. Sekarang judinya lewat online. Ya, dulu itu perjinahan, sekarang itu dulu perjinahan langsung, saudaraku. Sekarang lewat online juga, saudaraku. Haleluya. Ya, lawan kita itu sekarang itu penguasa-penguasa di udara. Kalau dulu Amalek ini menyerang secara kubu, ya. Tapi kalau sekarang ini serangan demi serangan, saudaraku. Haleluya. Wow, itu ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi jangan main-main, saudaraku. Jangan main-main. Haleluya. Praise the Lord. Ya, kita lihat lagi ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang." Kita lawan, saudaraku. Jangan diam, kita lawan.
Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan, pengurapan, haleluya, kuasa kepada kita. Kita lawan, saudaraku. Ya, lawannya bukan otot, tapi lawannya lewat doa. Lewat penyembahan kita, saudara. Lewat iman kita, haleluya. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, Musa sebagai pemimpin ya bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual mereka, Musa memimpin peperangan itu, saudara. Dia naik ke atas gunung, itu berbicara tentang hadirat Allah. Dia mencari hadirat Allah. Dia naik ke atas gunung dan membawa tongkat otoritas. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi musuh Amalek ini, ya, musuh Amalek itu sekali lagi roh-roh jahat di udara, ya. Saudara-saudara yang sedang mengalami ini, ya, firman Tuhan mengajak kita untuk naiklah ke gunung kudusnya Tuhan. Ya, jangan lemah, jangan down, jangan patah semangat, ya. Jangan undur, jangan kecewa, naik ke dalam gunung hadirat Tuhan. Haleluya. Bawalah tongkat otoritas, yaitu iman, saudara. Kita sudah belajar kemarin bagaimana tongkat Harun yang berbuah, ya. Tongkat Harun yang berbunga, saudaraku. Ya, itu sudah Tuhan beri kepada kita. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini pun, ada tongkat Harun juga yang Tuhan estafetkan kepada saudara. Haleluya. Ya, jangan down, jangan justru saudara itu melempem bahkan menyerah. Haleluya. Saudara akan menjadi bulan-bulanannya kuasa kegelapan, menjadi bulan-bulanannya roh-roh jahat, menjadi bulan-bulanannya roh dunia ini, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang. Artinya melawan, ya, melawan bukan nonjok, ya, tapi menghalau dengan doa dan kuasa. Haleluya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Haleluya, praise the Lord. Ya, ada dua kubu, saudaraku. Yosua memimpin peperangan menghadapi orang Amalek di lapangan. Tetapi Musa, pendoa syafaat itu, saudaraku, dia menjadi pendoa syafaat. Musa, Harun, dan Hur, dia naik ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Naik ke atas puncak bukit itu, doa. Haleluya. Doa. Ketika kita menghadapi persoalan, ambil waktu, naik dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan, mulai lakukan peperangan doa, peperangan roh, saudaraku. Peperangan rohani, doa. Haleluya. Naikkan doamu, sebut siapa yang jadi persoalan. Apakah istri saudara, Tuhan, aku berdoa, aku rebut istri saya, Tuhan, yang sudah mulai ngaco, Tuhan, yang mulai melakukan sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan, aku rebut dia, aku mengasihi dia, Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berdoa buat suami saya, Tuhan, yang mulai ngaco, Bapak, yang sudah melakukan kesalahan, yang selalu melakukan dosa, Tuhan, aku rebut dia bagi Kristus. Aku patahkan, aku tolak semua roh-roh yang tidak berkenan, yang membuat dia berdosa, yang membuat dia hanyut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berdoa buat anak-anakku, Tuhan, aku rebut mereka, aku rampas mereka, Tuhan, aku patahkan, aku tolak, aku batalkan. Saudaraku, kita harus naik ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Ya, naik ketika kita tahu ada masalah sudah kelihatan di depan. Haleluya. Ya, apakah ada masalah kesehatan di dalam rumah tangga kita? Apakah ada persoalan ekonomi kah? Apakah ada persoalan di dalam pekerjaan dan usaha kita dan di kantor kita, saudara? Haleluya. Ambil waktu sesaat, buat jam doamu, saudaraku. Mulailah naik di dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Naikkan penyembahanmu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Naikkan doa penyembahanmu saudara. Haleluya. Masuk dalam doa. Datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, Musa, Harun, dan Hur, ya, dia selalu mendahului Tuhan. Dia selalu mengedepankan Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan, maksud saya, saudaraku. Ya, ketika dia lihat bahwa bangsa Israel ini mulai terancam, ya, ada satu bangsa Amalek datang, saudaraku, dengan mungkin kekuatan kuda, dengan pasukan perang derap kuda, ya, di padang ilalang, padang belantara itu kelihatan dari bukit-bukit itu, ya, ribuan orang datang untuk mencoba untuk menguasai bangsa Israel. Haleluya. Musa mengambil langkah yang tepat. Saudaraku, dia suruh Yosua untuk menghadapi di lapangan. Tapi Musa, Harun, dan Hur, dia naik ke atas gunung, saudaraku, dan dia datang kepada Tuhan. Dan dalam doa peperangannya itu, dia mengurapi Yosua. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, saudara bisa mengurapi suamimu. Saudara bisa mengurapi istrimu. Saudara bisa mengurapi anak-anakmu dalam peperangan mereka, dalam perjalanan mereka, melawan waktu-waktu yang sedang berjalan, melawan setiap lingkungan yang sedang dihadapi sama mereka. Oh, mari doakan, saudaraku. Menjadi pendoa syafaat. Haleluya. Praise the Lord. Ayat 11, kita akan lihat Alkitab saudara. Dan terjadilah, perhatikan baik-baik saudaraku, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Saudara perhatikan, ya. Haleluya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Haleluya, saudaraku. Kemenangan itu ditentukan dari kekuatan doa saudara. Musa pun mengalami yang sama, saudara. Ketika Musa angkat tangan, ini bicara tentang dia menyerah kepada Tuhan dan dia memohon kepada Tuhan. Ini angkat tangan ini ada artinya, saudaraku. Ya, jadi jangan saudara tidak percaya ketika kita beribadah di gereja, beribadah di rumah, saudara ketika memuji Tuhan, jangan saudara sungkan untuk angkat tangan, saudaraku. Kalau Musa di perjanjian lama saja dia angkat tangan di gunung kudusnya Tuhan, ini bicara penyembahan, saudaraku, angkat tangan, saudaraku. Haleluya. Jangan saudara sungkan, memang lipat tangan juga boleh berdoa, tapi ketika angkat tangan ini ada maksudnya, saudaraku. Haleluya. Makanya di thumbnail saya katakan ketika kita angkat tangan, maka Tuhanlah yang turun tangan. Angkat tangan itu kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Angkat tangan ini berbicara juga kita meninggikan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita percaya bahwa Yesus akan memberi kekuatan kepada kita. Kita angkat, kita puji, kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia, saudaraku. Haleluya. Respek dan respon dari saudara sungguh-sungguh ketika saudara berdoa, saudara harus lakukan, jangan tahan. Saudara bukan menyembah Allah dalam konteks roh agamawi, saudaraku. Harus senyap, harus sopan, saudaraku. Tidak, bukan berarti saya meminta saudara untuk berguling-guling. Tapi Musa saja dengan tongkatnya, dengan wibawa pemimpin, saudaraku, dia angkat tangan dua-dua, saudaraku. Saudaraku lihat, Alkitab mencatat ketika Musa kuat mengangkat tangan, maka bangsa Israel dalam peperangan, di medan peperangan itu pun mereka semakin kuat dan semakin semangat. Ada roh yang menyertai mereka. Haleluya. Tapi ketika Musa sudah mulai kelelahan, tangannya sudah mulai turun, saudaraku, maka pasukan Israel dan Yosua yang memimpin peperangan itu, mereka di lapangan pun mulai down, saudara, mulai lemah, dan orang-orang Amalek itu mulai menyerang dan mulai mereka maju, bahkan orang Israel sudah mulai kelihatan mundur, saudaraku. Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Jangan lemah, jangan mundur, jangan kecewa. Tetap maju, tetap naikkan doamu, tetap angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kemenangan itu pasti akan Tuhan berikan. Ya, yang menentukan engkau menyelesaikan persoalanmu, yang menentukan musuhmu dikalahkan. Haleluya. Seberapa jauh dan seberapa kuat kita berdoa dan berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, praise the Lord.
Ya, mari kita lihat saudaraku, ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, saudara perhatikan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Itu ada yang ganjal, saudaraku, ada yang ganjal kiri kanan. Itu adalah Harun dan Hur. Sehingga Musa tidak merasa lelah lagi, saudaraku. Kenapa? Karena tangannya itu sudah ada yang menopang. Saya mau bilang begini, saudaraku. Dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap persoalan saudara, ini yang menjadi peperangan, saudaraku. Haleluya. Ya, jangan saudara pikir bahwa di balik semua persoalan itu tidak ada sesuatu yang lain. Ada, saudaraku. Haleluya. Ada. Karena iblis itu pekerjaannya adalah mencuri, merampok, dan membinasakan. Haleluya. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kemenangan, berkat-berkat dan kelimpahan, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, masalah yang bukan karena kesalahan kita, itu dipastikan, saudaraku, itu adalah roh Amalek, roh pencuri, roh perampok, roh perampas, roh penjara, saudaraku. Haleluya. Hartamu dijarah, dirampas. Haleluya. Keluargamu pun sedang akan dijarah, dicuri dan dirampas. Kesehatanmu pun akan dicuri dan dirampas juga, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya harus ada orang yang selalu berdoa dalam setiap rumah tangga. Kadang-kala kita boleh lihat Musa sendiri ya menjadi pendoa syafaat bagi bangsa Israel untuk melawan orang Amalek ini. Musa pun kelelahan, saudara. Ketika tangannya sudah nggak kuat, maka orang Israel ini pun diserang mundur, saudaraku. Haleluya. Seperti mau kalah seperti itu. Tapi ketika Musa naik tangannya ke atas, ditopang, saudaraku, dan dia tidak merasa lelah. Oh, itu spirit kemenangan, roh kemenangan itu pun turun. Haleluya. Haleluya. Kita membutuhkan ini, saudaraku. Nah, mungkin kalau saudara merasa lemah, lelah, ya, berbulan-bulan, ya, bertahun-tahun doa saudara belum dijawab. Saya mau katakan, ada Harun dan Hur di sebelahmu. Siapa itu, saudaraku? Nah, ada keluarga. Apakah anakmu, ya, putrimu, putramu, atau mungkin juga suamimu, ajak dia berdoa. Ya, engkau suami-suami jangan justru jadi beban. Ya, jadi beban buat istrimu, atau engkau juga istri-istri jangan kau jadi beban buat suamimu. Suamimu udah sungguh-sungguh mau berdoa, mau menyembah Tuhan, tapi istri cuek, nggak pernah peduli dengan apa yang dilakukan suami kepada Tuhan. Ini nggak boleh, saudaraku. Begitu juga suami-suami, istrimu itu udah setia, taat, tunduk kepada Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka menyembah Tuhan. Suami-suami jangan nggak peduli. Haleluya. Engkau harus dekat di sampingnya dan menopang tangannya agar dia tetap berdiri, agar tetap tangannya naik ke dalam hadirat Tuhan, agar tangannya nyampe ke gunung kudusnya Tuhan. Buat apa, saudara? Buat keluargamu sendiri, buat hidupmu sendiri, saudaraku. Buat masa depan rumah tanggamu, agar semuanya terpelihara dengan baik. Haleluya. Ya, kita udah tahu, saudaraku. Jadi ini roh Amalek ini di akhir zaman ini banyak sekali. Roh Amalek ini banyak sekali ingin menyerang. Ya, dari berbagai macam penjuru dia datang untuk membinasakan anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, umat Israel di akhir zaman ini. Bagaimana tidak kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Jangan sampai ada yang bolong. Haleluya. Ya, itu seperti proteksi, ya, seperti pagar, saudaraku. Istri sudah membentengi dengan benar, tapi yang buka celah suami. Haleluya. Makanya ada serangan balik, saudaraku. Haleluya. Ya, istri sudah rajin doa, mungkin juga puasa, ibadah, dan dengar firman Tuhan, tapi suami buka celah. Akhirnya roh Amalek ini masuk di dalam rumah tanggamu. Haleluya. Ya, begitu dia masuk, semuanya dia jarah hidupmu, kesehatanmu dia jarah, berkat-berkat keuanganmu pun dia jarah. Haleluya. Anak-anakmu pun dia bawa lari, dia jarah juga. Kenapa? Karena engkau buka celah di dalam rumah tanggamu. Dengar, suami-suami. Haleluya.
Ya, begitu juga istri-istri sama. Kalau suamimu sudah rajin berdoa, menyembah, suamimu sudah beribadat, suka dengar firman Tuhan, saudaraku, dia mengambil waktu dalam penyembahan, engkau jangan tidak peduli, karena engkau akan buka celah di dalam keluargamu, saudaraku. Haleluya. Makanya banyak ya, ini suami-suami udah rajin ibadah, ya, tekun ke gereja, semua kegiatan ibadah gereja ikut, saudaraku, imam yang baik. Tapi ada aja persoalan rumah tangga. Kenapa? Ya istri itu buka celah. Yang mulutnya lah ngomel-ngomel, yang hatilah yang ngedumel-ngedumel. Banyak hal. Dan nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga sikap, saudaraku. Makanya bocor terus, buka celah, dan akhirnya iblis masuk ke dalam rumahmu, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Istri, suami, sama-sama setia, taat, suka firman Tuhan, rajin ibadah, saudaraku. Haleluya. Doa, penyembahan, memuji Tuhan. Tapi anak-anak ya tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Anak-anak buka celah, baik lewat handphone. Saudara lihat siapa yang bisa kontrol mereka. Kalau orang tua mungkin sudah punya rasa malu, ya. Tapi anak-anak mereka nggak punya rasa malu, diam-diam mereka mulai lihat-lihat, aduh haleluya. Kalau ini terjadi, saudaraku, maka kerasa di dalam rumahmu itu akan sesuatu terjadi. Karena selama ini engkau undang hadirat Tuhan, selama ini engkau beribadah dan engkau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Tapi kalau ada celah yang terbuka dari dalam rumah tanggamu, apakah lewat anak-anakmu, suamimu, istrimu, akan terasa di dalam keluargamu, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ingat baik-baik sekali lagi, ya. Iblis itu datang, dia sebagai pencuri, merampok dan membinasakan. Haleluya. Praise the Lord. Kita boleh belajar, saudaraku. Musa langsung mengambil tugas yang terbaik buat dia. Dia pergi ke gunung kudus ya Tuhan. Saya mau katakan, saudaraku, hai engkau suami-suami, ketika ada sesuatu yang kau lihat dalam rumah tanggamu, naiklah ke gunung kudus Tuhan. Ya. Naik ke gunung kudus Tuhan. Ambil kesempatan. Begitu juga istri-istri. Ketika engkau melihat ada sesuatu, naiklah ke gunung kudusnya Tuhan. Ya, ambil sikap seorang pendoa. Begitu juga engkau, hai anak-anak. Engkau sudah tahu ada persoalan dalam keluargamu, papa mamamu. Ya, engkau jangan berdiam diri. Sekalipun kau masih muda. Ambil waktu, naiklah ke gunung kudusnya Tuhan dan lakukanlah sesuatu. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Haleluya. Ya, kalau ada satu orang saja yang berdiri dalam gunung kudusnya Tuhan, haleluya, pasti Tuhan membela setiap kehidupanmu. Praise the Lord. Haleluya. Apalagi kalau ada 3. Saudara boleh lihat, Musa, Harun dan Hur. Wow, mereka pendoa syafaat. Betapa dahsyatnya, saudaraku. Istri pendoa syafaat, suami pendoa syafaat, anak-anak pendoa syafaat. Aman, luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Makanya malam hari ini saya mau mengajak kita semuanya, libatkan anak-anakmu. Anak-anakmu yang laki-laki atau perempuan. Ajak mereka. Ayo nak, kita mulai hari ini, kita mau buat mesbah Tuhan. Ya, buat mesbah Tuhan, kita berdoa, kita berkati pekerjaan ayah, kita berkati pekerjaan papa, ya, apakah dia kerja di ladang, kerja di proyek, apa kerja di kantoran ataupun berjualan, mari ya menjadi pendoa buat suami. Begitu juga istri-istri, ya. Ya, suami-suami ajak, yuk kita doakan mama, ya, kita berkati dia, kita minta Tuhan menyertainya. Apakah dia menjadi seorang ibu rumah tangga, atau bekerja di pabrik, atau di kantor, ataupun di tempat berdagang bisnisnya dia, mari doakan. Karena kita tidak tahu, saudaraku, ketika dia bekerja di toko atau di mana, ya, ada saja iblis mau datang, mungkin dia akan ditipu ya dengan uang palsu, mungkin dia akan ditipu orang dengan mengambil barang tapi tidak dibayar ya. Apalagi sekarang ini banyak zaman-zamannya hipnotis, saudaraku. Ya, orang bisa nggak sadar, apalagi kalau orang tidak berdiri dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, maka banyak sekali ya kejadian-kejadian ya, bukan hanya orang-orang luar sana, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga kena juga, saudara. Why? Karena dia tidak berjaga-jaga dalam hadirat Tuhan. Bahkan tidak ada yang mendoakan dia, tidak ada yang bersyafaat untuk dia.
Betapa kasihannya ya, anak-anak kita juga nanti ketika mungkin di sekolah atau di kuliah ya, banyak sekali kejahatan di tracknya mereka itu. Dalam perjalanan kehidupan mereka banyak sekali kejahatan. Makanya Tuhan mencari orang-orang yang mau berdoa ya. Haleluya. Musa, Harun dan Hur. Makanya harus ada kesehatian. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Saya akan baca ulang ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, ya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya kemenangan pasti sudah ada di tangan mereka. Haleluya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Wow, haleluya. Kita akan kalahkan saudaraku, ya. Kita akan menang. Haleluya, ya. Kita protek keluarga kita ini, saudaraku, dari roh Amalek di akhir zaman ini. Haleluya. Ya, saya percaya semuanya akan tercover karena kita tidak tahu ya pencobaan itu datangnya kapan. Makanya kita sudah berjaga-jaga terus agar pencobaan itu dilalukan Tuhan daripada kita. Ya, jauhkanlah kami dari segala pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa Bapa kami, saudaraku. Haleluya. Jadi itu harus kita doakan terus, saudaraku. Ya, coba kita buka Matius 18. Kita buka Matius 18. Haleluya. Ayat ke-19 sampai 20. Praise the Lord. Ya, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Oke, yang sudah dapat katakan amin ya. Saya akan baca buat saudara. Matius 18 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Haleluya. Nah, jadi saudara lihat, ya mungkin kau berpikir bertahun-tahun saya berdoa sendiri seperti Zakaria. Tapi Zakaria nggak sendiri, ada istrinya juga berdoa. Ya, tapi kalau engkau menyadari bahwa di rumah tanggamu, dalam keluargamu cuma engkau sendiri, haleluya, maka carilah satu orang lagi. Apakah itu anakmu, apakah itu kakakmu, ya, apakah itu orang tuamu, apakah itu istrimu atau suamimu, ya, minta dia agar kita sama-sama naik ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Praise the Lord. Jadi ini satu persyaratan mutlak, saudaraku. Memang sedih kalau saudara cuma sendiri menjadi pendoa di dalam rumah, makanya saudara tangannya lelah, saudaraku. Ya, bukan berarti doamu kurang ampuh, tapi yaitu Musa saja kalau tangannya turun sudah mulai lemah, saudaraku, maka bangsa Israel itu nggak bisa menghadapi yang namanya musuhnya tadi, saudaraku. Haleluya. Saudara butuh penopang juga, makanya jika dua atau tiga orang bersehati, haleluya, datang kepada Tuhan dan minta apapun, maka Tuhan itu ada, sudah jelas ada di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah keluarga kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Siapakah yang berani melawan kita, saudaraku? Ini sebuah rahasia yang besar, haleluya. Sekali lagi, engkau suami-suami, engkau istri-istri, lihat ya di dalam rumahmu. Apalagi kalau belum ada yang mau berdiri di gunung kudusnya Tuhan, ambillah tanggung jawab ini. Cepat sebelum waktu terlambat. Haleluya. Karena banyak orang konseling dengan Pastor Daud, sudah terlambat, saudaraku.
Ya, suaminya sudah digondol sama nenek lampir, baru dia datang sama pendeta. Pastor Daud, tolonglah doakan, suami saya sudah digondol sama kuntilanak. Sudah terlambat, saudaraku. Sekalipun seperti itu, ya kita masih berdoa sama Tuhan biar Tuhan kembalikan. Jangan sampai itu terjadi. Ada lagi suami-suami itu, Pastor Daud tolong bantu doa. Istri saya digondol sama berondong. Haleluya. Kan kasihan, sudah telat saudaraku. Tapi sebelum itu terjadi, kita doa terus peperangan. Kita udah tahu bahwa suami kita itu pekerjaannya rawan dengan yang namanya perzinahan. Cover doa Tuhan. Lepaskan suami saya ini dari jerat iblis Tuhan. Karena pekerjaannya rentan sekali dengan yang namanya perzinahan, perselingkuhan. Tuhan, selamatkan suami saya. Begitu juga istri-istri, suami-suami doakan, Tuhan, aku tolong Tuhan Yesus. Aku mencintai istriku sungguh-sungguh. Karena istriku ini rawan sekali dengan rayuan-rayuan laki-laki. Dia bekerja di public figure, Tuhan. Mari tolong Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau tidak ada yang mendukung dalam doa, saudaraku, bagaimana mungkin istri bisa kuat? Bagaimana mungkin suami bisa kuat? Haleluya. Haleluya. Kadangkala kita udah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, tapi karena daging ini lemah, ya, banyak juga suami-suami yang jatuh. Banyak juga istri-istri yang jatuh. Banyak anak-anak kita yang jatuh. Haleluya. Ya, kita udah lihat sekali lagi, Musa saja kalau tangannya turun, bangsa Israel kalah melawan orang Amalek. Ini roh Amalek di akhir zaman ini begitu derasnya, saudaraku, bagaikan air bah. Sehingga orang-orang pun untuk menahannya, saudaraku, itu harus benar-benar doa dan puasa. Haleluya. Bagaimana mungkin kita masih main-main di akhir zaman ini, saudaraku? Bagaimana mungkin kita pikir kita pasti menang? Haleluya. Ini sudah waktunya kita harus lebih fokus, sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jangan saudara pikir kalau rajin ke gereja sudah jaminan. Saya mau bilang banyak gereja yang di dalamnya itu penyamun semua. Banyak gereja juga yang di dalamnya itu pezina semua, saudaraku. Why? Karena di dalamnya itu tidak ada kuasa dan pengurapan. Haleluya. Justru pencuri, perampok, pezina dan segala-galanya itu dia sembunyi di dalam gereja yang tidak pernah menyinggung perbuatannya dia. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi malam hari ini dengar baik-baik, saudaraku semuanya, dengar pengajaran ini. Tugas saudara dan saya. Ya, jaga lebih dulu keluargamu. Jaga. Jangan sampai kecolongan, saudaraku. Ya, pendeta-pendeta saja banyak kecolongan. Ya. Seperti Pastor Daud nih, ya, saya ceritakan. Mungkin saya bisa bilang di hadapan Tuhan, Tuhan, aku bisa menjaga hidupku 100% Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Aku bisa Tuhan menjaga hidupku, imanku, tulus, benar, kudus di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak bisa menjaga istri saya. Saya nggak bisa menjaga anak-anak saya. Haleluya. Nggak bisa, siapa yang bisa jamin? Hanya doa, saudaraku. Hanya doa. Hanya doa, saudaraku. Ketika istri saya pergi jauh, siapa yang bisa kontrol dia? Saya ada di rumah, istri saya mungkin pergi jauh. Siapa yang bisa lihat dia? Begitu juga anak-anak saya di sekolah, di kuliah, atau di kantornya. Ya di rumah saya bisa awasi, tapi di luar saya bagaimana? Cuman doa, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi saudara harus sadar, saudaraku. Harus sadar kalau kita tidak berjaga-jaga. Haleluya. Jangan sampai kecolongan, saudaraku. Jangan sampai kecolongan. Haleluya. Ya, saya ulang ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Kalau kita bisa mengajak suami kita, yuk kita bikin mesbah. Kita bisa mengajak anak kita, yuk bikin mesbah. Mereka pun jadi merasa takut dengan Tuhan. Ketika mereka nanti pergi kemana-mana, ya, apakah sekolah, kuliah, bekerja, begitu juga suami, begitu juga istri. Mereka itu sudah merasa menjaga diri dalam hadirat Tuhan juga, ya, mengangkat tangan, ikut seperti Harun dan Hur, mengangkat tangan. Haleluya.
Praise the Lord. Saling menjaga hadirat Tuhan, saling menjaga kemuliaan Tuhan, sehingga mereka tidak buka celah. Perkataan mereka, sikap mereka, pergaulan mereka, perbuatan mereka, mata mereka, telinga mereka, semuanya itu dijaga dalam hadirat Tuhan. Mereka nggak sembarangan lagi. Mereka sudah takut, aku nggak mau, nanti aku berdosa. Enggak. Begitu juga anak-anak ketika megang gadget sekarang itu. Ketika setan mau rayu mereka, Roh Kudus langsung bicara sama dia. Dia langsung lepas itu handphone, dia takut, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Saya berdoa, semua saudara yang ikut dan menyaksikan live streaming malam hari ini, jangan kendor, saudaraku. Ya. Di akhir zaman ini sekali lagi, roh Amalek itu gencar-gencaran menyerang anak-anak Tuhan, orang Israel di akhir zaman ini. Orang-orang percaya, umat Kristen. Kalau engkau tidak mau naik ke gunung kudusnya Tuhan, ambil waktu doa dan penyembahan. Naikkan puji dan tinggikan Tuhan Yesus. Sembah Dia, saudaraku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saudara harus menyembah Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ketika saudara mulai worship, amen. Ketika engkau sudah melakukan praise and worship, doa dan penyembahan, saudara sudah membentengi hidupmu, membentengi keluargamu, istri dan anak-anakmu. Ajak mereka, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita baca satu lagi, Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, saudaraku. Haleluya. Efesus 6 ayat 12. Yes. Ya, mari kita buka Alkitab kita, saudara. Efesus 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, judulnya perlengkapan rohani, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, kita harus sadar ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Coba saudara lihat, pemerintah-pemerintah itu lapisannya tebal, saudaraku. Haleluya. Bagaimana saudara mau menyerang yang namanya pemerintah-pemerintah di alam roh ini, saudaraku? Ya, mungkin fisikmu berotot, haleluya. Mungkin kau ikut fitness, mungkin engkau ikut olahraga, tapi bagaimana kau bisa kalahkan penguasa dan pemerintah-pemerintah yang ada di udara itu, saudaraku? Ya, lapisan mereka, strategi mereka itu benar-benar kuat. Haleluya. Mereka 2000 udah ribuan tahun sebelum dunia diciptakan sudah ada. Dengan logika saudara nggak bisa, kita akan hanyut dalam dosa. Ya, dengan kecerdasan saudara nggak bisa mengalahkan dia, nggak bisa, saudaraku. Yang bisa kalahkan dia adalah tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis itu, saudaraku. Tunduk artinya apa? Ayo masuk dalam hadirat Tuhan, ayo naik ke gunung kudusnya Tuhan. Mulailah nyembah, mulai angkat tanganmu, worship Him. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Maka hadirat Tuhan turun atasmu.
Haleluya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Dengar baik-baik. Melawan penghulu-penghulu. Ini berapa jabatan, ini berapa lapis. Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu. Haleluya. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Itu ada 3 lapisan, saudara. Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Untuk lapisan bawah aja kita harus benar-benar fight. Harus benar-benar perang, saudaraku. Ya. Tadi yang saya sebut tadi itu roh jina, roh najis, itu roh-roh semuanya, saudaraku. Roh judi, kemalasan, haleluya. Pemberontakan itu masih level bawah, itu masih roh-roh. Tapi kalau itu sudah kita kalahkan, masih ada lagi level penghulu-penghulu. Di atasnya lagi ada pemerintah-pemerintah. Ini udah roh teritorial, saudaraku. Haleluya. Ya, Jakarta beda dengan Balikpapan. Ya, Jakarta beda dengan Kalimantan. Kalimantan beda dengan Malaysia. Ya. Beda-beda, saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus sadar ini. Wake up, sadar, saudaraku. Haleluya. Agar kita tidak tertipu, agar kita tidak kalah, saudaraku. Haleluya. Saya pastikan Tuhan tetap akan ada di dalam saudara dan di dalam kita. Dia akan membela kita, saudara. Ketika kita sudah menaikkan puji-pujian, kita menyembah Dia. Haleluya. Kita masuk ke dalam ruang kudus, ya. Haleluya. Kita mulai tinggikan Dia. Saat itu juga Tuhan langsung turun menaungi kita, saudaraku. Ingat ketika Yesaya katakan, aku melihat, ya, Allah duduk di tempat yang maha tinggi yang menjulang, namun jubah kemuliaannya menutupi bait suci. Itu tubuhmu, saudaraku. Haleluya. Ketika kita naik ke Gunung Kudus, ya Tuhan, maka hadirat Tuhan langsung melingkupi kita. Ya, sekali lagi suami-suami, istri-istri, anak-anak, come on, bangun mesbah di dalam rumahmu. Haleluya. Ya, kita balik lagi ke Keluaran tadi, saudaraku, ya. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Ya, ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Mata pedang itu iman, saudaraku, ya. Firman. Karena firman berkata begini, ya. Firman lebih tajam dari pedang bermata 2 yang sanggup menusuk teramat dalam, ya, membedakan sumsum, ya, tulang-tulang kita, saudaraku. Haleluya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Jadi kita doa dalam iman, dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Artinya intimidasi, saudaraku. Bahwa Amalek pernah menyerang bangsa Israel. Itu semuanya Tuhan lepaskan, Tuhan buang. Intimidasi, tuduhan-tuduhan, itu semuanya akan Tuhan hapus dalam pikiranmu. Haleluya. Ya, hidup berkemenangan, saudaraku. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Haleluya. Di setiap rumah tangga saudara harus ada mesbah ini. Tuhanlah panji-panjiku. Catat ini dalam bukumu, ya. Catat ini di dalam pikiranmu. Di dalam rumah tanggamu, setiap keluargamu yang ikut live malam hari ini, buatlah mesbah Tuhan dan akuilah itu, ya. Pastikan itu adalah Tuhanlah panji-panjiku. Haleluya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara dan saya. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi ketika kita masuk dalam mesbah Tuhan, hadirat Tuhan, panji-panji Tuhan itu ada di hidup kita, saudaraku. Kita menang dalam segala hal. Kita selamat melewati trek perjalanan hidup ini. Haleluya. Ya, sekalipun ya beribu-ribu rebah di kanan kita, berlaksa-laksa rebah di sebelah kiri kita, saudaraku. Haleluya. Namun kita tetap berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.